Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolak tiga jatuh suari. Ya, merobeh. Tapi untung kita laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah. Anak yang paham dengan agama, tahu dia karena sibuk main HP. Ya. Tidak paham dengan agama. Dia kepaham ini. Ya. Menuntut ilmu sekarang sangat mudah Bapak Ibu rahimakumullah. Ibulah tua kau jadi 30. Sebab entah ibu menjadi apa lah. Tangan kamu. Artinya kita pilih wanita karena agamanya akan menjaga tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya juga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, 4 dari 5 hari yang lalu sudah terpampang nama saya di WA GSSB. Kalau ndaklah karena terpampang nama di situ, mungkin saya mau bertangguh suamiku kurang elok. Tapi dia terpampang di situ, ya payah permisi. Jadi mohon maaf kalau tuan rumah mengatakan tadi kurang siap, saya juga kurang sehat, sama-sama kurang. Tapi karena terjanji saya tepati juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, GSSB ini ada di berbagai kecamatan di Rokan Hulu ini, alhamdulillah. Tapi GSSB Pasir ini termasuk yang unggul dalam arti kata eksis mengadakan kegiatan setiap pekannya. Ini kita syukuri salah satu ajang kita untuk menuntut ilmu, menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain, baik antara jamaah ke jamaah maupun antara jamaah dengan pengurus-pengurus masjid yang ada di Pasir Pengaret ini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pikir-pikir apalah yang baik saya sampaikan pada kajian kali ini. Saya tengok-tengok apalah yang mungkin yang cocok. Maka tersinggahlah hati saya kepada sebuah judul kajian kita, 5 cara membentuk keluarga bahagia menurut Rasul. 5 cara membentuk keluarga bahagia menurut Rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul itu kita tahu uswatun hasanah bagi kita semua. Rasul juga mengatakan dalam hadisnya yang singkat, baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku. Kita bayangkan surga itu luar biasa. Rasul yang dalam sejarah kita katakan rumahnya hanya sederhana, tidurnya sederhana, makannya sederhana, dia mengatakan rumahku
adalah laksana surga bagiku. Kalau orang kaya sekarang ini, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti Ahmad Sahroni, wajah koci ibu koci itu zaman kini, rumahnya cantik, uya-kuya, rumahnya megah. Siapa lagi? Ya, boleh mengatakan rumahku laksana surga bagiku. Tapi Nabi Muhammad yang berkali-kali kita dengar kisahnya, andai kata dia tidur di sebuah tikar, kalau dia tidak pakai baju tidurnya atau pakai baju juga ya, nampak bekas pelepah kurma di punggungnya, subhanallah ya. Begitu hidupnya, namun mengatakan baiti jannati. Apa sebenarnya yang ada di balik itu? Sementara sekarang ini kita lihat ada keluarga yang mobilnya cantik mengkilat, rumahnya besar bertingkat, ya, istrinya cantik memikat, namun tiap hari macam mau kiamat. Itu yang kita pikirkan, bagaimana bisa terjadi rumah Rasul yang sangat sederhana bisa mengatakan baiti jannati. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daluqatni, Rasul mengatakan ada lima hal yang harus kita perhatikan agar kita mendapat rumah tangga sejahtera bahagia, yang sering kita sebut dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya cinta, warahmah kasih sayang. Sakinah tenang. Kalau bahasa kampung kami dulu ada pisau kecil. Pisau kecil itu namanya sokin. Pernah Pak Donga itu? Sokin kan? Sokin namanya. Jadi kalau ayam itu diagih pisau soni pun tonang matinya. Itu sakinah. Bapak Ibu rahimakumullah. An Anas qala iza aradallahu bi ahlil baiti khairan faqahum biddin. Dari Anas, Rasul mengatakan andai kata sebuah keluarga itu ingin menjadi baik, yang pertama faqahu biddin, paham dengan agama. Ayahnya paham dengan agama, ibunya paham dengan agama, anak-anaknya paham dengan agama. Salah satu dari 3 unsur ini tidak paham dengan agama, ini keluarganya tidak akan baik, tidak akan dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah tadi. Paham dengan agama ini bukan tahu agama, paham di atas tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang ayah yang paham dengan agama, dia akan tahu hak dan kewajibannya. Seorang ibu yang paham dengan agama, begitu pula seorang anak yang paham dengan agama. Begitu pula Anas bin Malik didoakan Rasul, Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkanlah dia dengan agama. Doa Rasul untuk Anas bin Malik itu membuat Anas bin Malik dalam waktu hanya 3 tahun menghafal ribuan hadis karena paham dengan agama tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, paham dengan agama ini tidak pernah membuat ibu-ibu sembarang saja menggugat suaminya minta cerai. Saya punya beberapa teman orang hakim pengadilan agama Pak ya. Di pengadilan agama itu setiap bulan puluhan orang menggugat cerai. Yang lucunya yang menggugat itu pada umumnya ibu-ibu. Ibu-ibu, untunglah awak jantan memegang tolak. Sampai ibu memegang tolak, 3 jatuh suari. Ya, merobeh. Tapi untung kita laki-laki. Apa kelebihan laki-laki ketimbang perempuan? Laki-laki itu mengutamakan pikirannya. Kalau laki perempuan perasaannya. Laki-laki kalau nampak dia lipan berjalan pikirannya, dicarinya kayu di tokonya.
Kalau ibu nampak lipat, hilang akal dia. Itu bedanya. Ya. Perempuan meledak kompor hilang akal dia. Laki-laki tahu dia meledak kompornya. Kalau kompor zaman dulu ya dicarinya goni basah, langsung ditutupnya. Jadi Allah ciptakan talak dipegang oleh laki-laki, ya, diminta oleh ibu-ibu. Nah, jadi ini kadang-kadang untunglah kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Anak yang paham dengan agama, tahu dia menjadi anak yang baik bagaimana. Anak sekarang ini Allahu a'lam Bapak Ibu rahimakumullah, karena kurang pahamnya dengan agama, banyak yang tidak mengindahkan panggilan orang tua karena sibuk main HP, ya, tidak paham dengan agama. Di kepahaman dengan agama ini Bapak Ibu rahimakumullah bisa diasah pertama dengan menuntut ilmu. Nah, ini sekarang menuntut ilmu ini, ya, menuntut ilmu sekarang sangat mudah Bapak Ibu rahimakumullah. Kita gunakan media sosial, bisa menuntut ilmu, mendengar pengajian. Menuntut ilmu ini dikatakan oleh Nabi untuk mulainya fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan bagi orang Islam laki-laki ataupun yang perempuan. Fardu hukumnya, wajib. Apa yang rahimakumullah? Orang yang paham dengan agama, dia akan tahu bagaimana cara memilih istri yang baik. Nabi mengatakan turkihul mar'atu li arba'ah, nikahlah perempuan itu karena 4 hal. Pertama, liha, karena hartanya. Jadi kalau ada bapak ibu menikahkan anak dengan orang kaya boleh. Kita manusia diberi berbagai kelebihan. Ada kelebihan karena kayanya, ada kelebihan karena pangkat dan jabatannya, ada kelebihan karena cantiknya. Ada seorang kawan saya perempuan, umur 30 belum nikah. Punya dia nikah. Malah aku pak, orang yang tidak sama aku itu menembak PNS aku. Menembak PNS aku. Kata aku saminyo, kita manusia punya berbagai kelebihan. Ada kelebihan kita karena harta kita, ada kelebihan kita karena pangkat kita, ada kelebihan kita karena cantik kita. Kalau orang mau dengan ibu karena PNS ibu, jangan heran, itulah kelebihan ibu. Ibu lah tua. Tuh, kau jadi 30. Sebentar ibu menjadi apa lah? PT. Tahu Pak PT? Perawan tua. Nikahlah wanita karena 4 hal, ya. 5 liha karena hartanya, 5 liha karena cantiknya. Cantik dia banyak orang mau, jangan heran, ya. Kemudian linasabiha, karena keturunannya. Orang Jawa bilang bibit bobot bebek. Yang keempat itu par bisa tidin taribat iadaka. Pilih yang karena agamanya akan menjaga tangan kamu. Artinya kita pilih wanita karena agamanya akan menjaga tangan kita dari hal yang tidak baik, dari mencuri, dari mengicu dan sebagainya. Yang paham dengan agama. Jadi Bapak Ibu, suatu hari datanglah ke rumah kita meminang anak kita, surang garib masjid, ya, surang P3K. Mana Pak pilih? Neton tinggal dipilih Pak dong. Tengok dulu agamanya bagaimana. Kalau P3K-nya guru agama, apa dong? Tengok dulu agamanya. Sudah banyak contoh kawan-kawan saya lihat,
Insya Allah Nabi menjamin pas-pas biyatidin taribat yadaka, pilihlah karena agamanya akan memelihara tangan kamu, kata Nabi. Jadi paham dengan agama keluarga itu insya Allah. Kalau paham dengan agama suaminya, insya Allah tidak akan ada keluar lagu dia dan hati. Lihatlah merah, tanda di pipi bekas jari tanganmu. Lagu kata apa? Ya, lihatlah merah, tanda di pipi bekas jari tanganmu. Kenapa? Ditampar lakinya. Hati-hati bapak suka menampar. Sekarang sebelah tangan 5 juta kata orang. Ya. 12 tangan 10. Hati-hati. Alhamdulillah sekarang KDRT tidak ada lagi. Karena tapi ibu jangan kalau digertak apa-apa itu, tambah lah 5 juta, tambah. Enggak usah bolak gitu. Anak sekolah ada, Pak. Anak sekolah ada. Guru olahraga kan garang itu. Pak dia tongkam, ketambah bagus ha. Apa katanya? 5 juta, Bu, katanya. Pak ditambah ibu. Mana 5 juta gitu. Tonton, tiba ditambah. Baik Ibu rahimakumullah. Pertama memilih karena agamanya, insya Allah yang lainnya akan menyusul. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, shairuhum wa kabiruhum, yang kecil menghormati yang besar. Sebuah keluarga akan aman, sejahtera, sentosa, yang kecil menghormati yang besar. Apa langkah kita? Yang pertama saya sarankan, bagi yang sudah pun yang belum berkeluarga, usahakan anak-anak kita dengan abang, dengan kakaknya, bahasa Indonesianya apa ya? Berpangka, bopangku bahasa Melayunya. Jangan panggil nama. Orang Melayu sudah mengatur, abang yang paling tua nam panggilnya ulong, artinya yang paling sulung. Yang kedua abangnya ongah, tongah. Tuh Indo mudu Indo. Lagi soni lagi tiga abangnya, panggilannya apa? Udo, abang yang paling muda. Kenapa dibeda-beda? Kayak ada ulong, ada ongah, ada udo, supaya jangan tersebut namanya. Kalau gue ulong satu judeko, tepat sawai ulong Sudir, ulong Ahmad, apa saja namanya? Diatur orang Melayu, Bu. Saya sudah bilang orang Melayu. Abang paling tua abangnya ulong, di bawah itu ongah, bawah itu udo, supaya jangan ada disebut namanya belakang itu. Ini saya katakan Melayu ya. Kalau menilai kurang tahu pula saya. Ada juga kan? Ada udah ada rasanya. Ini, insya Allah akan lebih terhormat di adik-beradik nanti. Ya. Bahkan kalau diajarkan budaya Melayu kita kepada adik-adik sepupu pun kita suruh juga memang berpangku tadi. Tidak menyebut nama. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, dengan istrinya saja tak mau dia sebut nama. Dipanggilnya ya Umairah, hai yang kemerah-merahan. Bajunya merah bukan pipi, istrinya merah, tapi merahnya asli, Bu. Bukan merah karena bedak 88. Ya, bedak natural dan sebagainya. Bukan merah karena skincare. Sekarang banyak merah, Bu, tapi karena skincare. Anak-anak muda laki-laki bayangkan, pikirkan baik-baik. Kalau punya calon suami istri, tanyakan berapa biaya skincare dia. Artis papan atas itu biaya skincare-nya 10 juta sebulan. Luar biasa. Kalau dulu kita melamar anak orang yang kita bayangkan makannya sekian, bajunya sekian, sekarang ada lagi skincare-nya sekian pula. Tanya sama ibu-ibu udah percaya. Ya. Tapi kata bapak-bapak juga, apa kata bapak-bapak? Sebayu yang sama bini si Anung tuh. Sebayu bang. Apa betul? Ini sebayu ya, pesangku sebayu ya dong. Apa itu? Kok rancaknya? Oh, jangan mau macam-macam ya.
Sekian juta. Dia kembalikan skincare. Itu apa? Jangan burukkan bini bapak. Lah apa beli duit untuk skincare? Itu jangan. Juta, yo. Itu cuma sebulan 300.000 pak. Minimal 300.000 sebulan. Iya bu. Iya bu. Iya, tahu bu tu. Pergi apa-apa ke jalan di Ponegoro, di samping rumah Pak Almarhum Khalid, ada kedai kecil dekat jual bakso, itu khusus menjual skincare. Ku iklan lu kasih gua. Abang gua tahu. Ya bang ya. Khusus skincare. Akulah kode sih kok ya. Kodenya Sony tapi rancak. Tompeng jual HP bukan. Tapi jual pulsa kenapa? Apa jual ke dia? Skincare pak. MS Glow. Wah. Punya bini rapi. Ya. Ini saya katakan besar biayanya. Bapak Ibu rahimakumullah, paham dengan agama insya Allah. Kalau ada duit bang bolehkan aku bodak, nilai duit mau cukuplah bodak pipa aku pakai. Kalau perlu bodak boreh aku pakai. Kalau perlu bodak aku pakai bodak salisil bang sampai ubek keringnya. Itu yang mantapnya. Kalau perlu salisil aku pakai. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kecil menghormati yang besar. Cobalah bapak pikirkan nanti sampai ke rumah anak kita berpangku sama anaknya teindo. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, dia memberi julukan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak berat dia mengatakan namanya, maka setiap sahabat hampir mempunyai julukan nama panggilan. Menghormati yang tua ini bukan hanya terjadi di antara anak adik beradik kita, antara kita suami istri juga begitu bu. Jangan panggil suami kita hei, hei, buatlah panggilan resmi, ya. Jangan perlu sampai ayah kita, iri anak kita namanya Ucok. Anak orang mengita, lah Ucok, lah Ahmad. Kok sampai ayah kita, iri lah Ucok sama Ahmad. Ayah aku iyo dia. Iyo, panggillah abang kah, ya. Yang paling bagus Yayang. Aku terkicuh bu, dari tetangga aku baru pindah, punya istri yang kena ada bininya, keluar bininya, yang aku pergi bertamu situ, dari Yayang rumah tu, kusangku namanya, astagfirullah, itu panggilan aku pak, aku manggil Yayang sama biniku, apa manggil dong, lah kau naik, iyo, dong laki-laki manggil Yayang terus. Kusangku namanya Yayang, ku panggil pula. Dia protes dia lakinya, itu panggilan tu aku pak. Hati-hati. Apa-apa yang sayang sama orang rumah, kalau manggil Yayang, hati-hati. Dia ikut pantai, tetangga pun ikut pula manggil Yayang. Kacau. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, menghormati yang kecil, menghormati yang besar ini, Nabi mengatakan hakul kabir ala sahih ka hakul walid wala walihi. Hak abang yang lebih tua yang kepada yang lebih kecil sama dengan hak ayah kepada anak-anaknya. Jadi seorang ayah sudah meninggal, ada beberapa orang anak, siapa yang mewakili suara ayah ini adalah abang yang paling tua. Abang yang paling tua. Dia mempunyai anak laki-laki, perempuan ada, laki-laki ada, meninggal ayahnya, yang menghakimi anak laki-laki yang paling tua. Begitu kata Nabi, hakul kabir ala sahih ka hakul walidi ala walihi. Hak abang yang lebih tua kepada yang lebih kecil sama dengan hak ayah kepada anak-anaknya, dalam arti kata memberikan suatu keputusan ketentuan rumah tangga tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga, walikopi ma'asyitihim, diberi rezeki yang lembut dalam keluarga mereka. Rezeki adalah suatu usaha
yang mendatangkan hasil. Tidak akan ada bahagianya keluarga kalau ekonominya morat-marit, kalau pendapatannya tidak ada. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau menikahkan anak, siap-siap memberi jawaban kepada Pak Kua. Pak Kua akan bertanya nanti, kamu sudah bekerja? Sudah Pak. Apa kerja kamu? Mocok-mocok Pak. Kok you mocok-mocok kamunya? Kadang-kadang jadi kenek, kadang-kadang upah berandap, itu mocok-mocok namanya itu. Sampai pada pertanyaan ketiga, berapa penghasilan kamu sebulan? Aku tuh mono. Akulah merasa Pak, tahun 90 sampai 90 sampai. Aku guru honor di MTS. Waktu itu terpikir berapa penghasilan mau sebulan? Kata hatiku, kalau aku berbohong nolomak, itu sakral. Kalau aku jujur malu, aku lain mama, aku lain mendu. Terpasuk sebut Pak, berapa upah selama sebulan? 100.000 Pak waktu itu. Tahun 90 hampir. Sejuta lah kalau gini. 100.000 Pak. Hah? Itu kau duitnya? Sama-sama udah nak nikah kini, baru penghasilan 1 juta. Kesempatan jujur. Artinya diberi rezeki yang lembut dalam kehidupan kita. Bahagia rumah tangga tidak dijamin oleh uang yang banyak, tetapi tidak ada uang juga merupakan ancaman untuk rumah tangga itu bisa menjadi berantakan. Makanya Nabi sudah memberikan gambaran kepada kita, rezeki yang kita cari itu macam-macam. Ada bermacam-macam rezeki yang kita cari dan bermacam-macam rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya. Yang pertama disebut rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin. Wa man dabbahu fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini yang sudah dijamin Allah rezekinya. Ini rezeki yang dijamin ini. Dijamin Allah. Zaman dahulu Pak, ada seorang laki-laki tidak percaya dia Allah pemberi rezeki. Tidak percaya dia. Tidak ada Allah pemberi rezeki. Lalu pergilah dia masuk gua. Bertapa dia. Bertapa. Kali itu Allah semakin sokik. Mana ni? Bertapa dia di gua. Dah 2-3 hari datanglah pemburu. Pemburu dengan anjing buruannya mengejar ke arah orang bertapa ini. Gonggongnya. Ditanya oleh orang ini, Pak, Bapak siapa? Diam. Bapak masih hidup, Pak? Diam juga dia. Mungkin Bapakku lapar mungkin. Oleh apa makan, Pak? Diam juga dia. Mari tangkuk apa aku bang pegang tangan biar aku buka mulutnya. Kata kawannya. Tangkuk orang tu. Dibuka mulutnya, dimasuk orang makanan. Baru dia tertawa, terbahak-bahak. Kata dia, betul rupanya rezeki kita dah dijamin. Lah poi ku si kuah. Datang tu orang masuk lagi ke mulutku. Jadi rezeki yang dijamin ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada keluarga kita sakit, udah rawat rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit. Kata dokter, ini orang tua Bapak, bawalah pulang. Kalau ada orang menyuruh berobat ke Melaka, jangan pergi. Kalau ada orang menyuruh berobat ke Jakarta, jangan pergi. Kalau ada orang menyuruh berobat ke Medan, jangan pergi. Peliharalah dia. Aku pantang, lu lagi pantang lu. Aku mintunya lagi. Ikut Pak tandu-tandu dokek ke mak aku meninggal. Apa sebab? Kita punya rezeki terakhir namanya Pak. Mungkin itu rezeki terakhir kita. Ini pernah terjadi keluarga saya, ya seperti itu. Tahu-tahu anaknya keras hati mau dibawa juga ke Medan. Berangkat sore dah meninggal, pagi dah meninggal di Medan. Ini kata-kata perlu. Kalau ada dokter nyuruh keluarga kita bawa pulang, ubeklah Pak Caru Kampung. Ini bolehlah mengumpul keluarga
keluarga dekat kita. Apa artinya? Rezeki sudah habis. Kita tidak akan meninggal Bapak Ibu rahimakumullah sebelum rezeki kita habis. Artinya Allah mencatat di Lauhul Mahfuz kamu akan meninggal setelah makan goreng pisang. Maka sebelum makan goreng pisang kita tidak akan meninggal. Itu rezeki yang dijamin. Kemudian yang kedua rezeki karena usaha. Karena usaha. Dan jelas banyak usaha kita besar rezeki kita. Jangan kita terpengaruh. Nepodah beliau bona bekerja lo. Rezeki mana lain? Ini salah. Yang ketiga rezeki karena bersyukur. Karena kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur akan kami tambah. Apabila kamu kufur azabku sangatlah pedih kata Allah. Karena kita bersyukur maka bertambah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya buah-buahan jangan kikik. Sisihkan sebagian untuk dijual, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk disedekahkan. Sudah banyak contoh Pak. Ikut petang lobek temanggamu ke rumah gua. Payah lobeknya. Kini dia pakai buah. Tak apa aja ya. Tapi kami agak sayang ke mangga itu elok isinya mangga apa? Mangga madu. Kalau minta orang kami agih tu. Itu sebabnya tidak buah lagi tu. Ya. Tidak buah lagi. Kenapa? Pelik. Tanda syukur kita keluarkan kepada dia Allah sebagai rezeki yang diberikan itu. Bapak Ibu, yang kedua, yang keempat, rezeki tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberinya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari tidak yang disangka-sangka. Kalau Bapak pergi ke daerah kilo 6, kilo 7, Pesadang, Bapak akan melihat nanti di depannya rumah cantik, di belakangnya tower Telkom. Apa hubungannya? Dia dampek ganti rugi tower Telkom tu lah. Dia buat rumah rancak di mukunya. Cuba tengok tadi Pak. Tower Telkom itu termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Dibelinya tanah kita 20 meter. Ditanyanya, apa jual tanah apa 50 juta atau kami kontrak 10 tahun 50 juta. Kata Pak, elok kontraknya katanya. Itu rezeki yang tidak sangka-sangka. Kalau dahulu rezeki tidak disangka-sangka itu awak boleh menganyo ke sungai nampak rusuhnya borang. Kalau potang, kini lah rusuhnya borang itu. Ya. Bisa diminta, diberi tidak disangka-sangka. Apa rezekinya? Rezeki karena kita sedekah. Karena kita sedekah Allah tambah rezeki kita. Raya kita sedekah diganti Allah. Terakhir rezeki karena anak. Rezeki karena anak ini sering dinasihati oleh orang-orang tua dulu. Umur malah berapa? Lah 29 Pak. Lah nikah. Oh dulu Pak. Jadi posen aku nikah lah bang. Nyawa aku macam-macam. Dari soki badan, dari soki bini, dari soki anak. Abang soki badan bang elok tu. Tak contoh sampai gini tu, kayu-kayu bang tu. Bawa berbini, untuk elok. Lah berbini Pak, elok tu. Tunggu anak saya elok tu. Rezeki anak. Itu. Tapi saya bukan melawan orang BKKBN ya. Dikatakan banyak anak, banyak rezeki. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Orang sekarang kenapa tidak mau banyak anak? Sebab dia bayangkan anak itu tidak cukup beri makan saja, harus disekolahkan. Kau yang godang Pak, kalau makan godang lo, tapi sekolahnya godang. Itu kadang-kadang ke situ perginya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah beri rezeki yang baik. Kemudian yang keempat, wakusbi fi nafafatihim, sederhana dalam menafkahkan keluarganya. Sederhana. Kita jangan mengikut gaya hidup kekinian.
Apa dia hidup kekiniannya, terima gaji nanti, itu hariko untuk poliko Alfamart 1 juta. Gaya hidup kekinian. Ada tabel-tabelnya. Ada seorang anak gadis, karena suka dia mengikuti perkembangan media sosial, nikahlah dia. Suaminya cuma tukang jual bakso. Tapi dia ikut di media sosialnya, bang, untuk aku bang, uang jajanku sekian sebulan, uang belanja lain, uang perawatan lain, ya bu, itu congang laki, kojoku cuma jual bakso katanya. Nah, uang jajanku 1 juta sebulan, nah, uang perawatan sekian sebulan, nah, itu lain belanja dapur. Begitu anak sekarang ini, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati kita. Terpengaruh perkembangan zaman, mengikut trendy gaya hidup artis atau orang-orang terkenal itu, yang mengatakan biaya belanjanya sekian, jajannya sekian, perawatannya sekian, biaya dapurnya sekian. Sehingga tidak bisa sederhana. Sederhana bukanlah pelit. Tapi Nabi mengatakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Ibu-ibu kadang-kadang perlu bertanya dengan bapak-bapak secara 4 mata. Aku bertanya, Ustaz, tanyakan bu sama suami awak, bang, abang kan bagi duit sama aku belanja tiap bulan, yo, lah aku belanjakan, yo, kurang, no. Ku tanyakan sama abang kini ke bang, menurut abang dari menu-menu ku aja sama abang suamiku, aku senang yang kiki atau ino? Tanyakan. Bapak begitu pula. Tanyakan juga kepada istri kita. Kita tidak tahu harga pasar pak. Tak berapa gulu gini, tak berapa kopi dan sebagainya. Tanya juga, adinda aku beri kau belanja sekian sebulan, menurut kau aku ini pelit atau enggak? Karena saya pernah ingat pertanyaan seorang ibu-ibu waktu wirid. Ada yang bertanya, bu, aku Ustaz, silakan bu. Aku Ustaz nak bertanya Ustaz, apa cara menghadapi laki yang kikik? Tu koji nongai pak. Asli, apa cara menghadapi laki yang kikik? Ya. Kita laki-laki pandai tahu harga pasar. Wasangku gulu apa ribu, sekilo rupiah 20. Apalah yang aku kunyi, aku sore itu tentu ada. Agama kita menganjurkan sederhana dalam belanja. Sederhana, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Aku bang membuat makanan 2 kali seminggunya. Kadang-kadang sonat aku buat, kadang-kadang kolak, sama je lah. Kadang-kadang agar-agar. Olah tu bang, olah. Ada keluarga yang kini pernah membuat makanan sekalipun, membuat ino, membuat ino. Awak makan 3 kali sehari lah bang, yo, lah. Apa memang makanan tu? Nggak mau dikuat sama kata bang itu pakai pemanis. Nggak boleh spermi bang. Apa kolesterol spermi itu bahaya tu. Hasad lakinya. Ni boleh makan apa tidur. Abang cukup makan yang aku masak sami yang kau robuh pisang, kau robuh keledek. Elok-elok ya pak, elok itu paknya. Sihat kan? Robuh pisang, robuh keledek, elok. Jangan pelit selagi ada duit. Jangan menjadi orang kaya kita pak, setelah tua nanti mau menangis di depan meja makan. Depan meja makan mau menangis dia. Apa abang sedihkan bang? Yang ku sedihkan, dia tahu apa yang akan ku makan. Ku makan dan daging ku naik kolesterolku.
Kau makan babat kau ni asam uratku. Kau makan lorobongku, kau ni lututku. Kenapa? Karena tak bisa yang bisa dimakan karena sudah tua. Selagi muda bu, sebelum ada pantang-pantang, makanlah. Jadi jangan heran bapak-bapak kalau mengambil prasmanan di pesta nanti dengan orang-orang tua-tua, diambilin nasi sikitku pak, diambilin dodak rondang sekoci. Heran pak, tadi tu koci isi bapak lu, dek sogan atau dek apa kok? Ikut cuma isi pak, yo apa tu? Lai boleh makan ustaz tu ni. Iya pak lah, apa tu? Iya pak ya, bukan apa kesogan, bukan lai kiki, lah pantang. Kini selagi pantang susu makanlah. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu jemaah saya pengajian, kita boleh makan buah-buahan bu, jangan tunggu musim dulu. Bulan potang itu pak, makan rambutan musim rambutan, makan durian musim durian. Jangan tunggu musim dulu, tu banyak luar mah. Nak apel, nak anggur, nak semangka, nak botiak, beli buah itu. Kalau orang bercerita tentang surga, salah satu nikmatnya adalah banyak buah-buahan. Aku Ustaz belas makan buah di dunia di surga, suku makan. Oleh kau tunggu di surga. Beli bu, buah-buahan. Ada pepaya, ada semangka. Kalau kita dulu ya, orang tua-tua kita begitu bu. Apa dia makan pisang mah, masak pisang belakang rumah nah. Sebelum ambil baru, ambil dah. Sederhana dalam nafkah ini ada ukurannya. Asal jangan kita mubazir. Yang kelima adalah dikatakan Nabi wa basara uyubun fayatubu ilaih. Dia sering melihat kesalahannya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita memang kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak. Tapi lebih baik kita tahu kesalahan kita sehingga ada jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sering mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di lubuk mata tidak kelihatan. Ini artinya orang yang banyak punya kesalahan tahu dia kesalahannya. Bagus tahu kita kesalahan kita Bapak Ibu rahimakumullah, agar bisa kita menyadarkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertaubat? Karena dah tahu kita kesalahan kita. Andai kata Allah memberi kita penyakit, kita perlu introspeksi diri. Ada beberapa sebab sakit kita itu. Mungkin faktor usia bisa, tapi ada juga faktor peringatan Allah kepada kita. Mungkin kita orang yang tidak kurang pandai bersyukur. Andai kata kita ditimpa musibah, entah kecurian dan sebagainya, introspeksi diri kita. Mungkin kita kurang baik hubungan kita dengan manusia, mungkin suka mengambil barang orang lain atau tidak pernah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Maka musibah yang menimpa kita itu membuat kita introspeksi diri, kita kembalikan kepada Allah dan tambah membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, mudah bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.